Yang pertama, saya mau bahas keyboard shortcut. By the way, buat teman-teman yang belum download ebook mengenai keyboard shortcut, ada di Instagram saya, bisa di-download gratis. Oke. Dan kali ini saya mau ngomongin 5 shortcut yang kalau saya bilang nih favorit nih teman-teman. Favorit yang hampir setiap hari saya pakai. Oke. Jadi kita akan coba mengolah data di sini nih. Oke. Ada tanggal yang formatnya masih berantakan, ada nama produk, ada region, sales rep yang menjual, berapa unit yang dijual, total penjualan, dan cost of goods sold-nya berapa. Oke. Nah, kalau kita ngomongin format itu apa ya? Kasih warna, kasih garis gitu ya. Fontnya digedein, kasih warna fontnya, itu adalah format. Dan biasanya kalau kita menggunakan mouse, kita akan pergi ke home, dan di sini nih, di font, alignment, numbers, ini sebuah bagian format. Atau kalau teman-teman mau klik kanan, itu di bagian format cell. Nah, disinilah sebetulnya sumbernya. Ini gudangnya di sini, teman-teman. Kalau saya klik format cell, inilah gudang format, gitu ya. Saya sebutnya sumber semua formatting itu di sini. Jadi kalau kita mau nge-format, larinya ke sini aja. Karena semuanya udah ada di sini. Dan ada keyboard shortcut-nya. Keyboard shortcut-nya adalah ini yang pertama, Ctrl 1. Ada 2 tipe penulisan keyboard shortcut, teman-teman. Kalau saya menggunakan tanda plus kayak gini ya, Ctrl +1, itu harus ditekan secara bersamaan. Harus ditekan secara bersamaan. Tapi kalau saya menulisnya dengan ini contoh di sini dengan koma, itu adalah sequential. Jadi harus di press atau ditekan secara bergantian. Jadi ada 2 tipe penggunaan keyboard shortcut. Yang satu ditekan secara bersamaan, dan yang kedua ditekan secara bergantian. Kita coba ya. Jadi saya punya database yang masih berantakan. Saya mau judulnya nih. Saya mau judulnya kasih warna. Jadi the first thing kita harus highlight dulu ya. Harus disorot, atau harus diblok. Dan bisa klik kanan pilih format cell, atau keyboard shortcut-nya adalah Ctrl 1. Dan muncul di sini ada number, ada alignment, ada font untuk tulisan, ada border untuk garis-garis di pinggir, ada fill yaitu warna background-nya, dan yang terakhir ada protection. Protection itu untuk bikin worksheet-nya kalau dikunci ya, diprotect dengan password, dia nggak akan bisa diotak-atik gitu ya. Sedangkan hidden itu untuk menyembunyikan rumus yang kita tulis dalam satu sel. Tapi ini kita nggak perlu bahas, kita mau bahas nih judul di sini. Saya mau kasih fontnya tebal, bold. Kemudian warnanya putih deh ya. Dan karena warnanya putih, background-nya harus gelap ya. Jadi saya akan pilih background-nya warna biru ini. Saya klik OK, happy, and looks like this. Bagus ya. Kemudian yang kedua, saya mau format tanggal. Format tanggal di sini kita nggak perlu blok sampai semuanya aja. Kita bisa ngeblok semua kolomnya, teman-teman. Jadi saya akan klik di kolom A, jadinya akan ngeblok semua kolom A sebanyak 1 juta sel. Sebanyak 1 juta sel, dan lagi-lagi saya akan press Ctrl 1 atau Ctrl 1. Dan karena tanggal adalah number, nanti kan kita bahas ya, tanggal adalah number, berarti kita mau ngeformat number yang pertama. Dan di sini ada pilihan date. Teman-teman boleh pilih apakah yang kayak gini ya, ada Wednesday, atau ada 12 sekian, atau ada yang cuma tanggal, bulan, dan tahun. Atau kalau teman-teman mau custom, teman-teman boleh banget klik yang custom dan mulai memainkan di sini. Sayangnya ini adalah trik yang luar biasa nih, teman-teman. Di sini sudah ada sampel yang akan kasih tahu nanti hasilnya seperti apa kalau kita punya custom format. Tapi kali ini karena saya ngekliknya pertama di A1, active cell-nya ada di A1 ya, jadi yang menunjukkan tanggal. Nah gimana caranya supaya saya bisa nge-highlight semua kolom nih, tapi active cell-nya ada di sini. Ada keyboard shortcut-nya itu. Keyboard shortcut-nya untuk nge-highlight semua kolom itu adalah Ctrl spasi. Jadi saya akan klik di sini, dan saya akan press Ctrl spasi. Dan sekarang semuanya ter-highlight. Tapi yang putih nih, yang warna putih yang merupakan active cell itu ada di A2. Bukan di A1 yang isinya tanggal, tapi di A2 yang isinya number atau angka. Penting ya. Kenapa penting? Kita mulai. Ctrl 1. Saya pilih custom. There you go. Sampelnya sekarang berupa 44.197. Ini apa ya? Ini tanggal, teman-teman. Ini tanggal. Jadi di sini general saya akan hapus nih, dan saya akan menulis ya, tanggal itu adalah day. Dari bahasa Inggris day. Jadi kalau saya press D1, dia akan menggantikan
tanggal di sini menjadi cuma angka 1. Oke. Kalau saya tulis D-nya 2, dia akan menjadi 2 digit. Jadi 01 supaya begitu dia ketemu 10, dia rata ya. Karena 09, 10, jadi rata ke bawah. Oke, saya akan tulis spasi dan saya akan tulis M satu kali, ada angka 1 karena dia adalah bulan Januari. Saya tulis M sekali lagi menjadi 01, saya tulis M sekali lagi menjadi Jan, J-A-N. 3 huruf pertama dari bulan. Saya tulis M sekali lagi menjadi full month, January. Saya tulis sekali lagi menjadi inisialnya aja, yaitu J. Oke, keren ya. Jadi saya akan pilih yang ketiga, oke. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman tahu untuk tahun adalah year. Jadi kita akan tulis YY untuk cuma dua angka aja, 2021. Kalau mau full, kita tulis Y satu kali lagi dan dia akan menghasilkan 01 Januari 2021. Ini kenapa sampel ini penting buat kita lihat. Oke, kalau saya klik OK, semua yang kita blok di kolom A akan berubah formatnya mengikuti DD spasi MMM spasi YY. Oke, kita mulai ya, klik OK. There you go. Oke, sekarang semuanya seperti ini. In case teman-teman tanya, kok ini kenapa ada 01, kenapa nggak cuma 1 ya? Itu karena kita set D-nya 2 kali. Oke, kalau kita set D-nya 1 kali, oke, dia akan cuma 1 aja. Oke, jadi semuanya tergantung kita di bagian custom. Oke, sangat menarik ya. Oke, jadi itu ada di format cells yang keyboard shortcut-nya adalah Ctrl 1. Sama halnya dengan ini ya teman-teman, penjualan dan COGS. Oke, COGS itu cost of goods sold. Buat teman-teman yang punya background akunting ya, ini adalah biaya pembuatan barang. Oke, jadi itu adalah cost of goods sold. Nah, saya mau format ini supaya ada separatornya, separator ribuan, oke? Dan juga ada currency-nya yaitu rupiah. Lagi-lagi kita akan press Ctrl 1. Oke, dan di sini ada currency. Oke, saya akan tinggal pilih saya mau simbolnya rupiah dan decimal place-nya kita bisa jadikan 0. Oke, kemudian klik OK dan sekarang penampilannya menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, ada rupiahnya dan ada separatornya yang merupakan titik. Oke, saya menggunakan sistem Indonesia. Oke, jadi titik adalah separator ribuan dan koma adalah decimal point. Oke, gitu ya. Jadi ini keren banget nih. Bahkan di sini ya, di Ctrl 1, teman-teman juga bisa mengatur font, ganti warna, ngatur border, background, dicobain. Oke, jadi ini cuma bermula dari Ctrl 1. Keren banget. Oke, nah kita lanjut nih, kita lanjut olah data ini. Oke. Kalau teman-teman perhatiin, saya tuh paling nggak suka nampilin grid lines. Oke, kalau teman-teman perhatiin ini backgroundnya putih semua ya. Kok gimana caranya? Itu kita pergi ke view dan kita tinggal centang grid lines dan dia akan muncul grid lines-nya. Tapi saya nggak suka nih. Jadi saya biasanya akan saya matiin dan tabel yang saya buat biasanya saya akan bikin bordernya sendiri. Dan ada cara yang paling cepat untuk bikin all borders. Oke, langkah pertama kita harus blok semua datanya dengan Ctrl A. Oke, dengan Ctrl A. Saya mulai ya. Jadi harus klik di sini dan press Ctrl A, dia akan ngeblok semuanya. Oke, Excel is very smart. Dia tahu nih data kita tuh cuma sampai kolom H dan di bawah tuh cuma sampai baris kesekian. Oke. Nah, di sini kita mulai ya. Alt HBA, oke, ALT ini adalah tombol di sebelah kiri spasi, teman-teman. Alt HBA ini untuk bikin border di semua sel. Oke, dari mana saya tahu? Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan press secara bergantian. Oke, saya akan press Alt atau Alt. Oke, press Alt. Apa yang terjadi ya? Di atas semua nyala nih teman-teman. Semua nyala dengan sebuah huruf atau 2 huruf atau angka. Oke, dan saya tahu formatting untuk bikin border itu ada di Home. Dan Home itu dibikin dengan inisial H. Jadi saya akan tulis H nih sekarang. H. Oke, border itu ada di sini teman-teman ya. Dan ini adalah B. Jadi saya akan tulis B dan all borders itu A gitu ya. Jadi kalau saya press A, dia akan bikin semua borders. Wah, sangat cepat ya. Jadi bayangin teman-teman datanya banyak banget nih, ratusan ribuan, oke. Kita jangan di drag dan manu satu-satu. Saya akan undo, saya akan tunjukin lagi. Saya akan klik di mana aja. Oke, Ctrl A akan ngeblok database selama dia nemu kotak yang benar nih. Jadi di sekelilingnya itu kosong, oke. Di sekelilingnya kosong. Oke, begitu kita press Ctrl A, yang kita lakukan adalah Alt HBA. Sangat cepat ya. Saya akan lakukan dengan sangat cepat ya. Alt HBA, done. Oke. Jadi ini lagi-lagi favorit buat bikin border nih teman-teman. Oke ya, good ya. Nah, sekarang di data ini saya mau bikin
filter. Saya mau bikin filter karena saya mau mulai sortir, saya mau ngefilter gitu ya. Dan biasanya teman-teman bisa ke home, kemudian di paling kanan itu ada namanya sort and filter, dan ada gambar corong nih buat ngefilter. Kita klik dan akan muncul toggle untuk ngefilter dan ngesort. Oke, saya undo. Cara kedua itu bisa pergi ke data dan di sini ada tombol yang lebih besar. Oke, filter. Kita klik dan sama. Tapi ada cara lebih cepat. Teman-teman bisa menggunakan Ctrl Shift L. Oke, hampir setiap hari saya menggunakan Ctrl Shift L. Oke, jadi lagi-lagi klik di dalam database-nya dan kita gunakan Ctrl Shift L, langsung muncul. Untuk menghilangkan sama Ctrl Shift L lagi. Oke, untuk memunculkan Ctrl Shift L dan untuk menghilangkan Ctrl Shift L, hilang. Oke, sangat mudah ya. Jadi kalau kita udah bikin filter dan misalnya saya mau nge-filter cuma yang di Sumatera gitu ya, saya klik OK, saya klik OK. Kemudian saya mau yang jualan nih misalnya Andi, saya klik OK dan dapat gini ya, OK. Oke, terus teman-teman mau nge-clear filter. Oke, kadang kita harus nge-clear filter. Gimana caranya? Kalau kita nggak menggunakan keyboard shortcut, kita akan ke home, lagi-lagi ke sort and filter, kemudian ada ini, clear. Atau di bagian data, di sebelah corong ada gambar corong dan garis cross ya, jadi kita clear. Atau kalau teman-teman seperti saya yang pakai sering banget nih filter, saya masukin ke dalam quick access toolbar dan dia ada di sini. Tapi teman-teman perhatikan ya, kalau di sini ada datanya, berarti kita bisa pelajari keyboard shortcut-nya. Ya lagi-lagi dengan klik aja dan press Alt atau Alt, dan kita tahu tadi ada di data ya, dia saya tulis A dan clear itu C. Nah sangat cepat ya, Alt AC. Sangat cepat tuh. Alt AC, press C dan semuanya clear, udah beres lagi. Oke, udah beres lagi. Atau kalau teman-teman mau nge-clear sekaligus menghilangkan filter tombolnya itu, teman-teman bisa langsung Ctrl Shift L. Oke. Saya press ya, Ctrl Shift L. Apa yang terjadi? Filternya di clear dan toggle-nya, tombol untuk ngefilter juga dihilangkan. Oke, jadi tergantung teman-teman sukanya apa nih. Oke. Jadi ini keren banget, Ctrl Shift L sama Alt AC ini bisa teman-teman pakai buat bikin filter. Setelah di filter mau di clear, jadi sangat cepat ya teman. Apalagi kalau database teman-teman tuh panjang ke kanan, panjang ke bawah ya, datanya banyak banget gitu ya. Dan pusing nih mau nge-clear yang mana, langsung clear all aja. Oke, good ya. Jadi kita udah bikin toggle di sini. Keyboard shortcut favorit yang keempat itu kita mau ngomongin data validation nih, oke? Data validation. Dan ini adalah keyboard shortcut yang lama nih teman-teman, yang kita nggak bisa pakai dengan Alt yang seperti tadi ya. Jadi ini adalah keyboard shortcut lama yang masih sangat powerful, yaitu Alt DL atau Alt DL pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya mau bikin di sini drop down supaya saya bisa pilih nama mainannya, oke? Kebetulan di sebelah kanan saya udah ambil data uniknya. Oke, saya menggunakan rumus yang ada di Excel 365 yaitu unique untuk mengambil data yang unik atau menghilangkan duplikat. Dan saya mau bikin di sini teman-teman supaya ada drop down. Nanti saya tinggal pilih robot, ular tangga, congklak, mobil-mobilan atau catur. Tujuannya apa? Saya mau mengambil data COGS-nya. Oke, di sini sudah ada rumus sum if buat teman-teman yang belum familiar, itu artinya kita mau menjumlahkan dengan satu kategori. Kategorinya apa? Di sini cariin dong misalnya ular tangga aja. Dia akan ngambil nih 3,9 juta ya. Kemudian dia akan cari lagi ular tangga nih. Dia akan ngambil lagi 3,7 dan dijumlahin semuanya. Oke, menjumlahkan dengan kondisi itu menggunakan sum if. Oke, tapi bukan itu yang kita bahas, kita mau bahas data validation. Jadi di sini saya akan langsung ya teman-teman ya. Kalau nggak gunakan keyboard shortcut, teman-teman harus ke data di sini. Kemudian di sini ada data validation dan teman-teman akan muncul box seperti ini. Oke, dan itu bisa digantikan dengan Alt DL ini, Alt DL. Oke, jadi saya akan klik di sini, saya akan press Alt DL, akan muncul. Dan ini yang menarik ya. Teman-teman perhatikan di sini, ini sekarang kita ada di setting. Oke, kalau saya press tab, dia akan pindah ke sini. Saya press tab sekarang ya, saya press ya. Oke, dia akan pindah ke sini. Dan di sini pilihannya biasanya 90% dari data validation itu adalah list. Dan list itu dimulai dari L. Oke, kalau saya press L, dia akan langsung ke list. Oke,
Kalau saya plus apa ya, A, dia akan pilih any value. Oke, kalau saya pilih misalnya decimal D ya, saya akan press D dan dia akan pilih decimal. Berarti kita bisa pilih L untuk memilih list di sini. Saya pilih L untuk memilih list dan saya akan press tab lagi untuk masuk ke tab selanjutnya di mana Excel bertanya, di mana nih listnya untuk kita drop down. Oke, artinya apa ya? Artinya teman-teman, kita bisa bikin keyboard shortcut ini nih. Alt DL Tab L Tab. Oke, panjang ya, tapi enak diomongin teman-teman. Alt DL Tab L Tab. Jadi saya akan gunakan di sini dan saya akan menggunakan keyboard shortcutnya. Alt DL Tab L Tab. Oke, dan dia akan tinggal di sini. Oke, dan sekarang tugas kita itu tinggal bilang, ini nih datanya nih ada di sini. Oke, tinggal diambil dan kita klik OK, dan sekarang saya udah bisa bikin ular tangga. Boom, COGS-nya 112 juta. Oke, robot 198 juta. Oke, jadi luar biasa ya. Alt DL Tab L Tab. Buat teman-teman yang suka bikin data validation, diingetin. Karena saya sampai sekarang itu selalu saya ingetin tuh. Alt DL Tab L Tab. Karena itu keren banget. Oke. Dan yang terakhir, ini kalau udah pening nih teman-teman ya. Udah pusing kepala karena data kita formatnya udah macem-macem, udah terlalu banyak conditional formatting gitu ya. Udah nggak tahu nih formatnya apaan, apakah ini text, apakah ini number, apakah ini date. Ya udah deh, kita hapus aja formatnya, kita balikin ke awal. Oke, rumus untuk menghapus format adalah Alt EAF. Oke, dan ini saya betul-betul hafalin teman-teman, karena sebagai analis saya bikin banyak data berantakan. Kalau saya udah mau mengulang semuanya, saya tinggal Alt EAF untuk menghapus format. Dan untuk menghapus semuanya itu adalah Alt EAA. Oke, kata F di belakang ini adalah format. Dan A di belakang adalah all. Oke, jadi kalau di sini ya saya punya rumus nih. Kalau teman-teman mau nge-delete, oke, cara paling konvensional itu adalah mengcopy nih teman-teman. Ambil table cell di bawah yang kosong, kita copy dan kita timpah gitu ya. Itu udah cara keren banget, tapi apa ya, perlu beberapa step gitu ya. Oke, kalau kita mau nge-delete, saya akan press delete. Yang terjadi adalah cuma isinya yang hilang, tapi formatnya nggak hilang. Kalau saya cuma mau hilangkan format gimana? Ini Alt EAF. Kita coba ya, Alt EAF. Boom. Ya, bukan cuma warnanya yang hilang, tulisan rupiahnya nggak ada, titiknya juga nggak ada. Ini benar-benar cuma jadi angka. Oke, saya undo lagi. Kalau saya mau menghilangkan semuanya, saya akan press Alt EAA. Oke, Alt EAA and it's gone. Oke, saya undo. Jadi kalau teman-teman udah aduh ini udah pusing banget di data ini. Data ini harus dihilangkan. Oke, yang akan saya lakukan adalah highlight semuanya dengan Ctrl A, kemudian Alt EAA. Oke, kita mulai ya. Alt EAA, boom, semuanya hilang. Oke, jadi ini saya berani bilang ini favorit saya banget nih. Oke, karena sebagai analis kita bermain dengan banyak data, kadang datanya salah dan kita buang. Alt EAF dan Alt EAA ini keren banget ya teman-teman. Jadi 5 rumus favorit saya, oke, bukan rumus ya, 5 keyboard shortcut favorit. Jadi Ctrl 1, Alt HBA, Ctrl Shift L, Alt DL Tab L Tab, dan Alt EAA dengan Alt EAF. Oke, dicobain teman-teman. Semoga bisa ngebantu teman-teman. Oke, yang kedua ini sebetulnya nggak terlalu advance ya, nggak terlalu gimana-gimana. Ini mungkin kebanyakan dari kita juga udah tahu. Cuma saya mau ngejelasin betapa luar biasanya menggunakan keyboard shortcut untuk menavigasi perpindahan sel di dalam sebuah database. Oke, jadi yang paling pertama kalau kita mau ngelihat data di ujung kanan, ujung kiri, ujung atas, atau ujung bawah, kita bisa menggunakan control dengan tanda panah. Berarti up, down, left, atau right. Oke, mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Contoh, saya taruh di A1, saya mau menuju ke H1, which is yang paling terakhir. Oke, karena setelahnya itu adalah blank. Jadi di sini saya akan menggunakan kontrol kanan. Oke, untuk menuju ke yang paling bawah, saya akan menggunakan kontrol down. Dan sekarang saya ada di tengah-tengah di sel ke 106. Oke, untuk ke kiri, oke, kontrol kiri, dan sekarang dia pindah ke sini. Dan untuk naik ke atas, oke, control up, dan saya balik lagi ke A1. Itu kalau kita mau pindah, mau cari tahu, ini sampai ke berapa sih gitu ya, atau mau pindah ke ujung karena mau nambahin data di ujung. Tapi kalau kita mau mensorot atau ngeblok atau nge-highlight, oke, kita harus menggunakan Control Shift panah.
Oke, kalau saya mau ngeblok ke kanan kayak gini, oke, teman-teman boleh banget pakai mouse kayak gini ya. Kalau datanya sedikit, kalau datanya panjang, capek juga gitu ya. Jadi kita akan gunakan Control Shift Right. Jadi langsung ya. Jadi akan langsung pindah ke kanan. Dan saya mau ini ke bawah sekarang. Saya akan ulangin lagi dengan Control Shift Down. Oke, saya coba ya, Control Shift Down. Dan dia akan langsung pindah ke bawah. Tanpa teman-teman harus nge-scroll kayak gini ya. Di blok gini terus di ke bawah lagi-lagi kayak gitu ya, berulang kali kelewatan gitu ya, terus harus naik lagi ke atas, nah gitu ya. Tapi ada cara cepatnya ternyata, oke. Jadi teman-teman bisa langsung blok ke kanan, Control Shift kanan dan ke bawah, oke, Control Shift down. Dan tapi kita punya problem nih sekarang karena kita lagi di tengah-tengah sebuah worksheet, ada di sel ke 106. Kalau mau naik ke atas gimana? Oke, boleh banget nge-scroll lagi, tapi kalau datanya ribuan, tetap ya capek juga ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman berpikir, oh ya udah, Control Up. Oke, saya coba ya, Control Up. Yang terjadi adalah yes, dia naik ke atas, tapi kita kehilangan yang kita sorot. Yang kita blok udah hilang nih. Oke, jadi itu bukan caranya. Jadi caranya adalah saya akan ulangi, Control Shift kanan, Control Shift down. Cara untuk naik ke atas ke active cell, ke sel yang pertama kali kita klik. Itu dengan Control Backspace. Oke, Backspace itu tempat kita nge-delete ya. Oke, jadi saya akan press Control Backspace dan dia akan pindah lagi ke atas nih teman-teman. Karena ada active cell di sini. Oke, jadi itu adalah triknya. Jadi kalau kita udah copy ke bawah, mau naik ke atas selalu ingat Control Backspace. Oke. Kemudian tadi kita sempat bahas nih Control A ya. Jadi untuk ngeblok semua datanya dengan Control A. Oke, active cell-nya di sini nih teman-teman nih, yang putih sendiri. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat ujung-ujungnya, maksud ujungnya ini ya, ujung sebelah kiri atas, kemudian kanan atas, kemudian kanan bawah dan kiri bawah itu ada di mana? Kita bisa press berkali-kali, oke? Press berkali-kali, Control titik, oke? Saya akan coba ya. Pertama ya, Control titik, dia akan pindah ke kiri atas. Selalu dari kiri atas, kemudian sesuai arah jam, clockwise. Saya press lagi Control titik, dia akan pindah ke sini. Oke, sekali lagi. Dia akan pindah ke paling bawah. Warna putih sekarang di sini ya. Active cell-nya pindah ke sini. Dan kalau saya klik sekali lagi, dia akan pindah ke sini. Sekali lagi, dia akan pindah ke atas. Oke. Dengan begitu kita bisa menavigasi tanpa menghilangkan yang kita blok. Oke. Jadi itu ya. Yang kelima tadi sama kita bahas yaitu gimana sih cara ngeblok satu kolom dan satu baris dengan kalau sel kita udah di sini nih. Oke, saya udah klik di sini. Saya akan press Control spasi itu untuk ngeblok kolom. Oke, dan Shift spasi itu untuk sebentar. Kita klik lagi. Shift spasi itu untuk ngeblok barisnya. Oke. Ini sangat berguna ya teman-teman ya kalau teman-teman melakukan conditional formatting atau data validation. Wah, ini keren banget. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas ya di mana ini akan sangat berguna. Tapi just tahu dulu bahwa kita bisa melakukan ini ya, meng-highlight satu kolom dan satu baris dengan Control spasi atau Shift spasi. Ini juga basic sebetulnya, oke? Cuma masih banyak banget, terutama yang masih baru belajar Excel, itu nggak sadar bahwa ada perbedaan data types, tipe data, yaitu ada number dan ada text, oke? Ada number dan ada teks. Lagi-lagi kita pakai data yang sama. Kalau teman-teman perhatikan di sini, karakteristik yang paling utama dari sebuah data yang bertipe number adalah dia selalu rata kanan. Rata kanan, oke? Kayak gini. Look, angka-angka di sini dia rata kanan. Kali ini saya nyalain grid line supaya saya bisa tunjukin dia rata ke kanan. Sedangkan teks itu adalah rata di sebelah kiri, seperti ini ya. Seperti nama ya, seperti nama region, nama produk, nama customer. Sedangkan unit adalah angka, jadi number, jadi dia rata ke kanan. Oke? Trik yang kedua yang bisa kita lakukan dengan mengerti penggunaan rumus is number dan is text. Oke? Di sini saya akan gunakan rumus is number. Oke? Kemudian saya coba cek di sini. Jadi yang saya lakukan adalah kita mau nanya ke Excel, is this a number? Apakah ini sebuah angka? Kalau betul, dia akan menghasilkan true. Kalau enggak, berarti kalau enggak angka nih, dia akan menghasilkan false. Jadi, by the way, trik yang keren banget ya teman-teman. Kalau kita lagi bikin satu rumus aja, satu fungsi di dalam formula,
kurung tutup tuh nggak perlu ya teman-teman, nggak perlu. Jadi saya akan langsung enter and it's working. Oke, jadi itu trik yang keren. Oke, jadi kalau saya double klik, oke, ini true. Berarti apa? Berarti data di sini semuanya itu adalah number. Oke, apa yang saya lakukan kalau kita menggunakan is-text, tapi kita ngecek data customer, enter true juga karena lagi-lagi ini adalah sebuah teks. Oke, jadi itu dua cara simple nih buat teman-teman cek apakah ini angka atau ini adalah teks. Lihat alignment-nya, oke, kiri kanan, dan gunakan rumus is number atau is text. Nah, ada problem, oke, ada problem karena sebagian besar dari kita belajar Excel dengan belajar Microsoft Word, oke, waktu kita nulis ketik-ketiknya. Jadi alignment ya, wah itu biar terlihat keren ya, kita akan kasih rata tengah gitu ya. Dan ini adalah problem ya teman-teman. Jadi poin nomor 3 ini sangat penting. Kalau kolom itu berisi angka, jangan pernah pakai center alignment. Oke, apa itu center alignment? Di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ya, data saya di kolom F, kita pergi ke home. Alignment-nya nggak ada yang diklik. Nggak ada yang diklik. Berarti dia rata kanan secara natural. Berarti Excel kasih tahu kita, look, data ini adalah number karena dia rata ke kanan. Oke. Tapi look at this. Kolom H. Oke, saya akan pilih home dan ini diklik rata tengah. Oke, saya sengaja rata tengah karena sebagian dari kita nih itu sering banget nih pakai rata tengah karena biar terlihat lebih keren gitu ya. Rata tengah. Kenapa ini jadi problem? Nomor 1 karena dia nggak bisa kasih tahu ke kita kalau datanya salah. Karena angka bisa di-store secara teks. Oke, saya ulangi ya. Angka bisa disimpan dengan menggunakan data type text. Contohnya apa? Saya akan tulis angka 2 di sini, rata kanan, keren. Oke, saya cek is number. Is number. Is this a number? Yes, it's true. Tapi kalau saya tulis kayak gini ya teman-teman ya, dengan apostrofi 2. Apostrofi atau tanda petik 1 di depan itu memaksakan apapun yang di belakangnya menjadi sebuah teks. Oke, saya enter, dia akan sama-sama 2 loh ini, tapi dia rata kiri. Oh, berarti dia bukan number. Kita cek ya. Apakah dia number? Is number. Oke, enter. Oops, false. Excel bilang ini bukan angka 2, walaupun terlihat 2, jadi be careful. Formatting ini bisa mengelabui kita. Dan ini, oke, ini kita bisa lihat ya teman-teman. Kenapa? Karena terlihat satu di kanan, satu di kiri. Apa yang terjadi kalau saya center align? Boom. Kita nggak bisa bedain. Kita nggak bisa bedain mana yang teks, mana yang tanggal secara kasat mata. So that's the problem. Jadi jangan pernah center alignment kayak gini. Oke? Jadi kalau saya balik ke yang pertama tadi ya, di sini ular tangga COGS-nya adalah 112 juta, teman-teman. Oke? Sekarang saya balik ke tab yang ketiga. Kalau saya menggunakan rumus sum if sekarang, oke, sum if itu adalah add cells specified by a given condition, satu kondisi. Oke? Dia punya 3 kategori atau 3 argumen. Argumen yang pertama dan kedua ini adalah sepasang, range dan kriteria. Jadi Excel mau tanya, mau ngitung COGS-nya ular tangga ya? Oke. Ayo kasih tahu range-nya di mana? Range-nya di sini karena kita mau cari ular tangga. Oke. Kemudian titik koma, kriterianya apa? Ular tangga. Excel cariin ya ular tangga di sini nih. Oke. Kalau ketemu jumlahin semua yang ada di COGS. Itu artinya. Jadi kalau dia ketemu ular tangga, dia akan menjumlahkan ini nih, diambil. Terus cari lagi ular tangga, dia akan ngambil 3,7, diambil dan dijumlahkan. Saya enter, beda ya teman-teman ya. Di sebelah kita lihat 112 juta, tapi di sini kok 108 juta. Teman-teman mungkin pikir, ini angka yang betul, tapi ini salah. Kenapa teman-teman nggak tahu? Karena teman-teman nggak bisa ngelihat ada data yang salah di sini. Oke, saya akan mematikan center alignment. Saya klik ya, boom, ada satu yang rata kiri dan ini ular tangga. Inilah yang membedakan hasil laporan di depan dan yang sekarang kita hitung. Dan lagi-lagi, karena center alignment, teman-teman bisa bikin laporan yang salah. Jadi hati-hati. Oke, jadi ketahuilah, oke, apa yang teks, apa yang number, dan jangan pernah pakai center alignment kalau kolomnya itu isinya number. Oke. Nah, kalau udah kayak gini gimana dong? Waduh, nih ada teks nih. Gimana dong buat bikin jadi angka gitu ya? Banyak cara teman-teman bisa menghilangkan apostrofi di atasnya ini, tapi kita bisa menggunakan rumus nih, oke? Dan banyak caranya. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan rumus value. Oke, dia mengconvert atau mengubah teks menjadi angka. Oke, saya akan pilih value, saya pilih yang ini, enter. Lagi-lagi nggak perlu kurung tutup.
Double klik, kita lihat di sini, boom, menjadi rata kanan. Saya bikin lebih lebar ya. Lebih lebar ya, teman-teman lihat di rata kanan. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus yang namanya number value. Oke, number value. Number value punya tujuan yang lain sebetulnya. Tapi ini bisa digunakan juga untuk hal yang sama, mengubah angka yang terlihat seperti angka tapi teks menjadi angka. Oke, jadi saya akan klik di sini, enter, kemudian kita double klik fill handle, dan lagi-lagi yang ini berpindah menjadi angka. Ada juga cara yang sangat simple sebetulnya, yaitu dengan melakukan operational matematika yang tidak mengubah isinya. Oke, salah satunya adalah dengan mengambil datanya dan ditambahkan 0. Oke, apapun ditambahkan 0 tetap menjadi angka itu ya. Jadi saya akan enter dan kita double klik dan lihat ini nih yang tadinya berupa teks tetap berubah menjadi number. Atau kita juga bisa melakukan multiplication dengan 1. Jadi saya kalikan 1, lagi-lagi angka dikali 1, angkanya nggak berubah ya. Jadi saya enter, kemudian kita double klik fill handle, lagi-lagi dia berubah. Jadi banyak caranya untuk mengubah data atau mengubah angka yang terlihat seperti angka padahal bukan menjadi angka. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sedikit ya, saya sedikit mau bahas soalnya number value. Dan ini mungkin ya sangat relate sama kebanyakan dari teman-teman nih. Oke. Karena settingan komputer kita ini mengikuti settingan regional ya. Saya kerja di Singapura belasan tahun, teman-teman. Di Singapura itu ngikutin US, jadi separator koma, separator ribuan itu adalah koma, oke, kayak gini koma nih, dan separator desimalnya adalah titik. Sedangkan di Indonesia, oke, di Indonesia kita menggunakan titik sebagai separator ribuan dan koma sebagai decimal point. Jadi kalau teman-teman lagi download data dari SAP, dari head office entah di luar negeri gitu ya, tiba-tiba datanya semua menjadi rata kiri. Padahal seperti ini, rata kiri ya, betul ya? Rata kiri, dan teman-teman bingung, waduh ini gimana nih? Nggak bisa diolah nih, karena dia rata kiri jadi teks gitu. Gimana caranya? Cara yang paling konvensional yaitu adalah dengan melakukan seperti ini ya. Kita highlight dulu semuanya, kemudian kita press Ctrl H atau untuk replace, dan kita coba mainkan satu-satu. Saya akan ganti titik nih, karena kan titik harus jadi koma ya, dan koma jadi titik gitu kan. Jadi titik harus kita ganti dengan yang lain nih, kita ganti dengan garis miring misalnya. Oke, saya replace all, jadi kayak gitu ya. Jadi titik berubah menjadi garis miring. Kemudian saya ganti komanya dengan titik. Kita balik nih gitu ya. Saya replace all. Oke, dan yang terakhir kita ganti garis miringnya dengan koma. Oke, klik OK. Oke, boom. Apa yang terjadi teman-teman? Dia pindah rata kanan sekarang. Dia berubah menjadi angka, gitu ya. Dan sesuai dengan settingan di komputer saya nih yang Indonesia. Oke, tapi ada nggak cara lebih elegannya? Oke, saya sebut elegan ya, karena ini menurut saya banyak stepnya. Oke, cara elegannya itu menggunakan number value. Jadi kalau kita tulis number value dan kita baca nih, convert text to number in a local independent manner. Wah, ini bahasanya apa ya? Intinya kita bisa tentuin desimal separatornya sama separator ribuannya sesuai dengan komputer lokal kita. Oke. Jadi saya akan pilih number value. Oke, Excel akan tanya, mana nih teksnya? Oh, yang ini nih. Dan Excel akan tanya, oke, teks itu tuh desimal separatornya pakai apa? Oke, di sini desimal separatornya dia pakai titik. Oke, kita kasih tahu pakai titik dia. Oke, ribuannya dia pakai koma. Lagi-lagi ya, ini dalam menggunakan teks ya teman-teman. Dalam rumus kita harus menggunakan tanda kutip atau tanda petik atau quotation marks. Oke, seperti ini ya. Jadi kita pakai Excel ini nih ya. Ganti dia nih supaya ngikutin settingan kita. Oke, sekarang dia nih pakai titik buat desimal, kemudian dia pakai koma buat ribuan, separator ribuan. Balikin ya, sama seperti kita ya. Enter, boom, selesai. Oke, jadi ini sebetulnya adalah tujuan number value. Oke, tapi number value juga bisa kita pakai buat convert seperti ini, jadi teks ke number. Jadi buat teman-teman yang sering banget download data dari web, dari SAP, dari Oracle, dari Accurate, dari Google Form ya, dan nggak sesuai sama settingan di komputer, coba gunain number value. Oke, lanjut ya. Kita ngomongin tanggal nih sekarang. Tanggal adalah number. Ini penting banget ya teman-teman ya. Ini saya highlight ya. Ini penting banget nih. Tanggal adalah number. Jadi treatmentnya itu sama. Jadi di sini kalau saya ganti
formatnya menjadi tanggal dengan Ctrl 1, teman-teman. Kita pergi ke number dan saya ganti general atau number ya. General aja deh. Kita klik OK, dia akan menjadi angka karena tanggal adalah angka, oke? Tanggal 1 Januari 1900 adalah, kalau kita balikin menjadi number, adalah angka 1. Oke? Hari ini, today, oke? Today, enter. Dan saya akan menggunakan Alt EAF untuk menghilangkan format. Oke, tadi ya, Alt EAF. Hari ini adalah hari ke-44.875. Oke, konsep ini sangat penting. Apalagi buat teman-teman yang kerja di gudang, di admin, yang ngomongin jam, hour ya, jam, menit, detik. Kalau satu hari adalah 12 jam adalah setengah. Oke, ini konsep yang sangat penting. Oke, jadi kita bisa banget nih nge-convert tanggal sesuai yang kita mau karena tanggal adalah number gitu ya. Jadi kayak yang tadi ya, kita akan highlight semuanya. Saya akan klik di sini, kemudian gunakan Ctrl spasi, kemudian kita press Ctrl 1, kita pergi ke custom dan kita bisa atur. Saya mau D-nya 4 kali untuk full, untuk hari yang full, kemudian D, kemudian strip MMM, kemudian strip YY, enter. Kita bisa banget ngerubah formatnya menjadi seperti ini karena tanggal adalah number. Oke. Tapi ada kalanya kita mau ganti ya, teman-teman ya. Ada kalanya kita mau ganti number jadi teks nih. Oke, contohnya ya, teman-teman ya. Contohnya saya bisa banget bikin tanggal ini menjadi teks dengan menggunakan rumus teks. Oke, teks. Value-nya mana? Ini value-nya nih. Oke, formatnya apa? Saya mau ganti formatnya menjadi DD spasi DD strip strip YY dalam tanda petik ya, teman-teman ya. Ini penting ya karena ini adalah teks. Oke. Kemudian lagi-lagi nggak perlu kurung tutup, enter, dan sekarang dia akan berubah menjadi ini. Dan apa yang teman-teman lihat? Yang teman-teman lihat dia rata kiri. Kalau saya verify dengan is text, oke, dia akan kasih true. Oke, jadi ini kebalikannya. Kalau tadi kita mengubah teks menjadi number, gimana cara bikin number jadi teks? Kita bisa banget nih bikin tanggal jadi teks kayak gini. Oke. Tapi sekarang saya balikin lagi nih. Kadang ada juga tanggal yang berupa teks, teman-teman mau balikin ke tanggal awal. Dan rumus yang keren banget itu namanya date value. Kalau tadi kita pakai value, number value, date value, ini khusus untuk mengkonversi sebuah teks yang terlihat seperti tanggal yang valid. Tanggal yang valid ya, berarti bukan kalau settingan kita pakai bahasa Inggris, jangan pakai bulan bahasa Indonesia karena Excel akan ngerti. Oke, seperti yang ini adalah tanggal valid nih. Ini adalah tanggal, bulan, dan tahun. Dan saya akan bisa menggunakan rumus date value. Oke, dan saya tinggal pilih gini, saya enter, dia akan menghasilkan angka. Lagi-lagi tanggal adalah angka. Ini adalah angkanya. Dan kalau kita mau menunjukkan tanggalnya, kita bisa press Ctrl 1 dan kita pilih date dan kita bisa pilih yang mana yang kita mau. Misalnya seperti ini, saya klik enter. Apa bedanya teman-teman? Saya buat panjang. Yang ini sekarang rata kanan. Oke? Panjang ya. Ini diskusi yang panjang nih, tapi penting banget. Terutama buat teman-teman yang baru belajar Excel, bingung kok formulanya nggak jalan ya. Karena ternyata mungkin itu teks. Atau kok nih dikirim dari bos ya, ini isinya teks semua. Gimana mengolah datanya supaya teks itu jadi number dan supaya teman-teman bisa olah dengan rumus-rumus yang lain dengan pivot table. Jadi pengertian teks, date, number, it's very important. Penting banget. Yang kali ini kita mau bahas mengenai conditional formatting. Oke, conditional formatting dari katanya adalah mau ngeformat sesuai kondisi yang terpenuhi. Oke, itu adalah conditional formatting ya. Dan Excel baik banget nih. Kita banyak banget cara untuk bikin conditional formatting yang simple. Oke, saya tunjukin. Contoh, di sini saya punya ular tangga dengan drop down. Oke, misalnya robot gitu ya. Dan saya mau di kolom ini nih, kolom B, kalau kondisinya terpenuhi, berarti kalau dia robot, dia nyala gitu ya. Nyala dengan warna. Dan itu kita bisa lakukan dengan sangat mudah. Oke, dengan menggunakan pergi ke home, conditional formatting, kita pilih highlight cells. Kita mau kasih highlight cells-nya dengan aturan, dengan rules. Rules-nya apa? Equal to. Ya, equal to. Sama dengan apa? Sama dengan ini. Ya, dan dia langsung nunjukin. Dan kita bisa ganti warna-warnanya suka-suka kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Oke, saya klik OK.
Oke. Dan kalau saya ganti dengan ular tangga, dia akan otomatis berubah. Hanya ular tangga yang diblok. Kalau saya ganti catur, dia akan lagi-lagi otomatis berubah, hanya catur yang diblok. Tapi ini nggak keren ya teman-teman ya, nggak keren ya. Karena yang kita mau ngeblok satu baris dan kasih warna, jangan cuma satu gitu ya. Nah itu gimana caranya? Ini agak sedikit lebih advance ya teman-teman. Jadi diperhatikan ya. Oke. Yang pertama saya mau menghapus dulu conditional formatting yang ada. Ada cara yang sangat cepat untuk nge-highlight sel mana aja sih yang punya conditional formatting. Teman-teman bisa pergi ke home, kemudian di bagian kanan ada find and select, dan kita pilih conditional formatting. Oke, kita bilang Excel, cari dan highlight. Oke, find and select, cari dan highlight yang ada conditional formattingnya. Saya klik, boom. Oke, ini semua. Di kolom ini ya, saya ulang ya. Kita ke home, find and select, conditional formatting. Nah, di kolom ini ada conditional formattingnya. Dan kita bisa ke home, kemudian conditional formatting, kita pilih manage rules, dan di sini di current selection ada satu dan kita bisa delete, klik OK, and it's gone. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin ya. Jadi yang mau kita buat sekarang itu sebetulnya di sini. Kita mau bikin new rules dengan formula. Dan kita akan bikin formula di sini teman-teman. Yang kalau formulanya true, ya true berarti benar ya. Formatnya akan nyala. Oke. Tapi sebelum kita ke sini, saya akan selalu menyarankan di kelas-kelas saya, kita harus bikin rumusnya di luar dulu. Oke, yang akan saya lakukan sekarang, saya akan copy, mungkin sekitar segini ya, saya copy, dan saya hanya mau copy formatnya aja. Copy formatnya itu berarti bukan isinya ya. Jadi saya cuma mau copy kotaknya aja nih. Saya akan pergi ke home, paste spatial, dan kita hanya pilih format di sini. Kita klik OK, dan saya cuma dapat kotaknya nih. Oke. Ini konsep yang sangat penting teman-teman. Oke, kotak di sini, oke, itu corresponding dengan yang di sini. Oke, ingat kata ini ya, corresponding ya. Kotak yang di sini itu corresponding dengan kotak yang di sini, dan kotak yang terakhir itu corresponding dengan yang di sini. Jadi apapun rumus yang kita buat di sini itu akan corresponding ke sini. Jadi kalau rumus itu true, conditional formatting akan nyala di sini. Oke, mungkin sekarang bingung, tapi kita coba contohin. Oke, jadi saya mau bikin rumus nih. Mungkin di sini dulu ya, di kolom B nih. Dia nih corresponding dengan di sini. Saya mau bikin rumus yang menghasilkan true kalau si data di sini itu sama dengan catur. Oke, saya akan menggunakan tanda sama dengan. Saya akan cek apakah data di B2 sama dengan di J1. Enter, false. Karena nggak sama. Oke. Tapi problemnya adalah kita mau rumus ini kalau dia false, semuanya false dengan satu rumus yang sama. Oke? Dan kita bisa melakukan itu dengan menggunakan absolute cell reference atau tanda dolar. Oke? Kalau teman-teman perhatikan, saya mau rumus ini tetap di situ. Ya, J1 tetap di sini. Jadi saya akan press F4 atau function F4 supaya tanda dolarnya ada di dua-duanya, depan kolom dan depan baris. Dan B2, nah B2 ini agak spesial. Kalau kita copy ke kanan sih kita nggak mau dia pindah-pindah. Tapi kalau kita copy ke bawah, kita mau dia ngebaca ular tangga, congklak, mobil-mobilan, catur, dan seterusnya. Jadi kita hanya mau mengunci kolomnya. Jadi saya akan gunakan F4 beberapa kali, atau function F4, sampai tanda dolarnya ada di depan kolom, karena kita mau kunci kolom. Oke? Pengertian absolute cell reference sangat penting ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum mengerti, boleh banget ke YouTube saya, ada tuh kita bahas banyak mengenai absolute cell reference. Oke, saya enter, kita coba ya. Saya akan copy ke kiri, ya. Dan dia jawabannya false. Kenapa? Karena dia menggunakan rumus yang sama. Cekin dong robot sama catur sama gak? False. Oke, dan lagi-lagi false ini akan menunjukkan di sini ya. Dan kita akan copy ke kanan, semuanya akan false. Oke, dan kalau saya copy ke bawah, kita lihat apakah kita benar. Ada 3 true. Betul gak 3? Oh iya benar, karena ini catur ya teman-teman. Dan semuanya true. Berarti kalau kita pakai rumus ini dan kita tentukan formatnya, setiap dia true, dia akan nyala formatnya. Itu konsepnya ya. Jadi konsepnya adalah bikin rumus di luar dulu, cuma satu rumus. Ya, saya cuma bikin satu rumus, satu saya copy ke kanan, copy ke bawah. Oke, dan kita lihat true di sini ada 2 lagi, dan ini adalah catur. Kalau saya ganti catur menjadi robot, ini semua akan berubah. Dan yang true itu adalah menunjukkan yang robot di sini. Ya, robot di sini.
berarti rumusnya betul nih. Dan lagi-lagi ingat ya, saya akan copy rumus di sini dan rumus itu corresponding dengan yang ini, yang di sini. Oke. Kenapa ini penting? Karena saya akan copy rumusnya, saya copy dengan Ctrl C. Oke, dan saya akan pergi ke conditional formatting, new rules, dan kita pilih yang formula, dan saya akan paste di sini. Oke. Oke, saya miss satu step, sorry. Step pertama, kita harus blok dulu data yang mau kita kasih conditional formattingnya. Oke, kita kasih conditional formattingnya. Dan saya mau dia corresponding. Karena rumus yang saya ambil ini di sini. J2, dan dia corresponding ke A2. Jadi kita harus mulai active cell-nya di situ. Oke? Dan kita pakai keyboard shortcut ya. Saya mau blok ke kanan dengan Ctrl Shift kanan. Saya ke blok sampai kanan. Dan saya mau ngeblok ke bawah dengan Ctrl Shift down. Oke, kita dari tengah-tengah, saya mau naik ke atas lagi ke active cell yang tadi dengan Ctrl Backspace. Naik. Dan putih-putihnya masih di sini. Oke, rumusnya kita copy di sini, jadi sesuai. Dan sekarang kita pergi ke Home, Conditional Formatting, pilih New Rules, pilih Formula, copy yang di sini, oke, dan kita bikin formatnya. Kalau dia true, kita mau apa? Lagi-lagi ya, format cell, teman-teman. Ini keren banget format cell. Ini yang Control 1 tadi ya. Kita mau pilih fill-nya warna biru deh, gitu ya. Kemudian font-nya agak sedikit bold, oke. Kita klik OK, dan kita klik OK, boom. Yang terjadi adalah semua robot sampai ke bawah itu di-highlight. Kenapa? Karena rumus yang kita bikin, it's working untuk semua selnya. Jadi dia akan bilang, oh semua di sini true. Jadi karena semuanya true, formatnya akan nyala. Oke. Bahkan saya nggak perlu ini ya teman-teman ya. Untuk menghapus semuanya, keyboard shortcut-nya adalah Alt-E-A-A. Alt-E-A-A. Boom, hilang. Gitu ya. Dan kita cuma perlu ini, saya mau ganti ular tangga. Langsung berubah, ular tangga. Saya mau ganti menjadi mobil-mobilan, semuanya langsung berubah. Oke. Jadi ini adalah resep di belakang conditional formatting yang bisa nge-highlight satu baris sekaligus. Saya mau bahas VLOOKUP, terutama fourth argument atau argumen keempat. Karena saya suka banyak banget nih yang tanya ya, terutama yang masih pemula dalam Excel. Itu ngerasa nih argumen keempat nggak perlu nih, orang jawabannya udah bener gitu ya. Dan saya tunjukin apa-apa argumennya. Jadi contoh di sini, saya punya ini adalah sales yang di table sebelah, oke. Dan saya akan menghitung total penjualannya. Jadi kalau Indra Agustina ya, ini 17 juta. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP, oke. Lookup apa nih? Cariin dong nama Indra Agustina. Oke, kata Excel. Di mana carinya? Nih di sini nih. Oke, cari di sini ya. Kemudian kalau udah ketemu namanya, kita mau cari di kolom keberapa? Ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Jadi kita akan tulis 2 dan selalu kita tulis false di belakang kalau kita mau exact match. Exact match artinya nama yang betul-betul kita cari ada di dalam tabelnya. Oke, atau kalau nggak menulis false, kita tulis 0 ya teman-teman ya. 0. Oke, enter. Dapat ya 17 juta ya. Tapi saya pernah pertanyaan, saya coba tulis kayak gini ya, Bos. Saya tulis VLOOKUP. Lookup array-nya apa nih? Indra Agustina. Oke. Tabel array-nya di mana? Di sini. Oke. Kolomnya kedua. Kurung tutup aja. Enter. Dapet kok hasilnya sama. Ya. Jadi kita harus mengerti nih. Kalau kita nggak mengisi yang terakhir, call argumen keempat, kita bilang ke Excel ini adalah approximate match. Approximate match, approximate match itu sebetulnya akan mengambil data kalau exact match dia akan ngambil data yang sama. Inilah yang terjadi. Karena ini adalah exact match ya teman-teman ya. Datanya sama nih, dia akan menghasilkan yang sama. Tapi ini akan menjadi danger, akan menjadi bahaya kalau dia mengambil data yang salah dan kita nggak sadar. Oke, contohnya kayak gini. Ini udah saya susun secara alphabetical order. Oke, jadi yang approximate match itu bekerja dengan nomor urut ya. Jadi antara A ke Z atau Z ke A, atau dari kecil ke besar, atau dari besar ke kecil. Jadi yang dilakukan sama si ini nih, sama si argumen yang nggak ada argumen keempat, yang approximate match itu adalah dia akan cari nama Indra, I-N-D-R-A, dicari tuh. Oke, A, I masih setelah A ya, dia lanjut. Ini A masih. Ini betul nih ini. Tapi ini K, kita maunya N, berarti masih lanjut nih, belum mentok gitu ya, belum kelewat. Kemudian dapat I, N, wah pas semua, D, R, A, spasi A, semua pas.
dan dia akan ngambil data yang ini. Oke, itulah kenapa terlihat sama. Tapi apa yang terjadi kalau, ya saya undo dulu ya, kalau misalnya kita kasih spasi di belakang, oke, enter, boom, wah. Dan teman-teman akan mulai berpikir, wah ini kacau nih. Kita kalau pakai false, hasilnya NA. Tapi kalau kita nggak pakai, hasilnya benar gitu ya. Dan mulai ada keraguan-raguan dengan VLOOKUP. Ini jangan-jangan nggak perlu pakai nih yang FOF argument. Oke, itu nggak apa-apa. Nah, tapi yang terjadi adalah kalau nih teman-teman, ada kesalahan penulisan. Contoh ya, bukan Indra, tapi Indra. Oke, dengan M. Oke, saya enter ya. Maksudnya kita sebenarnya Indra Agustina gitu ya. Tapi karena ada kesalahan penulisan, yang dilakukan sama Excel adalah dia akan mencari I dan M. Oke, ini A, ini IK, belum lewat nih. IN, wah IN udah lewat nih, kan IM ya. IM itu kan sebelum IN ya. Ya, M baru N, betul nggak? Jadi dalam approximate match, kalau dia udah kelewat, dia akan mundur satu langkah teman-teman. Dia akan mundur satu langkah ke si Ika Indah dan dia akan mengambil datanya. Boom. Oke? Dan akan mengambil data ini. Dan kalau teman-teman nggak sadar, teman-teman akan pikir, oh ini bener. Oh Indra ini 74 juta bos. Oke? Walaupun kita tahu salah tulis, oh 74 juta karena nggak NA gitu ya. Jadi ini danger ya teman-teman. Padahal salah. Yang kita mau itu adalah Indra Agustina yang 17 juta. Jadi sebetulnya dalam VLOOKUP, NA ini sangat membantu. Karena kalau tujuan kita adalah exact match, dengan dia kasih NA, kita tahu something wrong dengan data kita. Data yang kita cari nggak ada gitu ya. Gitu ya. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, hati-hati ya. Karena saya sering banget lihat ini. Banyak orang begitu confident datanya betul, tapi begitu drill down salah. Kenapa? Karena ini argumen keempatnya dihilangkan. Karena banyak masih belum mengerti perbedaan antara exact match dengan approximate match. Dipikir approximate match itu kira-kira lah gitu ya. Ini Indra Agustina dengan Indra Agustina sama lah kurang lebih gitu ya. Jadi karena nggak mengerti, kita berpikir bahwa Excel akan kira-kira karena mirip gitu ya. Jadi akan mengambil datanya. Tidak ya. Karena cara kerjanya adalah alphabetical order atau dari kecil ke besar atau sebaliknya. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kolom argumen keempat perlu atau enggak, pelajari exact match dengan approximate match dan hati-hati. Oke, kalau kita mau exact match, pastikan di argumen terakhir kita tulis null atau false. Dan inilah teman-teman yang menyebabkan Excel bikin rumus baru ya, XLOOKUP, di mana defaultnya itu udah exact match. Jadi kita nggak usah bilang ini exact match ya, jadi harus tulis false ya. Karena XLOOKUP akan langsung pilih adalah exact match gitu ya. Kita mau ngomongin rumus favorit saya nih, oke? Rumus favorit saya sum product, oke? Rumus yang sangat versatile, sangat fleksibel, tapi bisa berat kalau filenya berat ya. Kalau filenya banyak bisa bikin ngeberatin file, tapi dia sangat fleksibel. Dan saya mau tunjukin bedanya kapan harus pakai sum ifs, kapan harus pakai sum product, oke? Dua formula ini bekerja dengan cara yang berbeda ya. Sum ifs itu lebih mathematical, oke? Lebih mathematical untuk menjumlah, ditambahin yang sama. Sedangkan sum product itu bekerja sebagai Boolean atau logical test, true and false, dan dia akan bekerja secara matrix dan akan mengalihkan matriksnya, oke? Pelajaran SMA nih, matrix, oke? Dan saya mau ngejelasin konsep dua database yang teman-teman lihat di sebelah kiri, oke? Ini yang disebut normalize atau unpivoted ya, saya tulis ya, unpivoted. Jadi ini belum dipivot, belum dicari porosnya untuk diolah gitu ya. Sedangkan data yang sebelah kanan ini adalah data yang disebut pivoted ya. Data ini adalah data tipikal yang teman-teman bikin dengan pivot table nih. Taruh catur di atas ya kan, taruh region di sini, taruh sales rep di bawah, oke? Dan dia akan mengambil data penjualannya. Ini disebut database yang pivoted. Yang di sebelah kiri ini disebut unpivoted atau normalized database. Nah, kalau saya mau cari data penjualan dengan dua kategori, yaitu catur dan produknya catur dan regionnya Jawa. Kalau datanya unpivoted seperti ini, itu sangat mudah dengan sum ifs, teman-teman.
Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu sum ifs, itu adalah menjumlahkan dengan kategori yang lebih dari satu. Karena ada S-nya tuh ya. Sum ifs, ada S-nya nih. Oke, jadi kita menggunakan tanda sama dengan sum ifs, tab. Enaknya pakai sum ifs, kita bisa block the whole column nih teman-teman. Kayak sum range. Sum range ini adalah range yang mau dijumlahkan. Kita mau ambil penjualan, jadi tinggal klik kolomnya. Oke, kemudian titik koma. Nah, lagi-lagi ya, kriteria range dengan kriteria satu ini selalu berpasangan, teman-teman. Selalu berpasangan, jadi selalu diingat. Yang pertama, kita misalnya mau produk ya. Di mana sih produk berada? Produk berada di sini. Kita blok lagi semuanya. Oke, titik koma. Kriterianya mana? Oh, catur. Jadi kita cari catur di sini nih. Setiap ada catur, jumlahin penjualannya. Setiap ada catur, jumlahin penjualannya. Setiap ada catur, jumlahin penjualannya. Tapi kita nggak stop di situ, karena kita punya kriteria selanjutnya. Kriteria selanjutnya adalah region. Oke, di mana region berada? Di kolom C. Oke, titik koma. Dan apa kriterianya? Jawa. Jadi kita bilang Excel, kalau ketemu catur dan Jawa, ambil angkanya 15 juta. Kalau ketemu catur dan Kalimantan, sorry, ini bukan Jawa, nggak bisa ya. Jadi cari aja catur sama Jawa, baru kita sum. Enter, dapat 45 juta. Kita cek ya, catur di Pulau Jawa itu di sini. Catur di Pulau Jawa ini nih. Kalau saya blok semua, hasilnya lihat di kursor saya di bawah, 45 juta. Jawabannya betul, yes. Tapi kalau kita menggunakan sum ifs untuk data seperti ini, kita coba ya. Saya menggunakan sum ifs. Sum ifs, oke. Sum range, di mana ya sum range-nya ya? Karena ini ada kolom dan row label, saya akan mungkin di sini gitu. Jadi kita highlight di sini, oke. Kemudian kriteria range yang pertama di sini Jawa, dan kita mau pilih Jawa. Kemudian range yang kedua di atas nih, ya, nama-nama produknya. Dan kita mau kriteria adalah catur. Oke, enter. Ups, nggak bisa. Ini adalah salah satu kelemahan sum ifs ya teman-teman ya. Kalau database teman-teman udah berbentuk pivoted, yang udah berbentuk laporan, ini berbentuk database nih, ini berbentuk laporan, itu sangat sulit menggunakan sum if atau sum ifs. Dan alternatifnya kita menggunakan sum product. Disinilah sum product sangat versatile, sangat fleksibel, sangat adaptable, sangat jago lah istilahnya, sangat bisa segalanya, oke? Karena kita bisa menghitung sum, lagi-lagi sum, oke? Kita bisa nge-sum berdasarkan kriteria, berdasarkan true and false. Saya tunjukin. Yang pertama, selalu setiap kriteria dikurung dengan tanda kurung. Oke, yang pertama, saya nggak ke bawah ya. Oke, atau saya zoom out sedikit ya teman-teman. Saya zoom out biar lebih kelihatan. Oke, saya gunakan sum product. Yang pertama, saya mau cek nih. Di sini nih, di region ini ya, dia sama nggak sama Jawa? Lagi-lagi ya, ini adalah persamaan ya. Something equal to something, ini persamaan. Jadi jawabannya adalah true atau false. Jadi yang bisa saya lakukan, ini trik yang keren banget, kita blok semuanya dan saya press F9 atau function F9 untuk ngintip nih. Ngintip hasilnya apa ya kalau kita enter ya. Oke, saya press F9 tuh, hasilnya seperti ini. Saya geser dulu, hasilnya adalah true-nya 6 kali. Jadi si Excel satu-satu, cekin dong nih yang paling atas nih, Jawa. Sama gak sama Jawa? Oh iya, true bener. Ini juga true. Begitu ke yang ke-7, Kalimantan, sama gak sama Jawa? Oops, not, it's false. Jadi yang ke-7 menjadi false. Oke? Dan true adalah 1, false adalah 0. Oke? Something like that. Saya akan undo, jangan lupa di-undo dengan Ctrl Z ya, supaya dia balik lagi ke formula. Oke? Itu karakter pertama. Kemudian kriteria kedua, kita akan cek nih di atas ya, si catur bla 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 ini, apakah dia sama dengan si catur. Oke? Lagi-lagi saya akan blok dan saya akan press F9. True, catur true. Sisanya false. Oke? Ada tanda backslash teman-teman, ini menunjukkan kolom yang berbeda. Oke? Ini kalau teman-teman regional setting Indonesia sama seperti saya akan muncul seperti ini. Kita undo lagi. Dan kalau udah semua, kita pilih kita mau mengalihkan itu dengan apa? Kita mau mengalihkan itu dengan ini semua. Oke? Perhatikan teman-teman, kotak-kotaknya dimensinya tuh sama ya. Panjangnya yang warna biru ini sama dengan panjangnya yang warna merah ini. Yang warna ungu di atas lebarnya sama dengan yang warna merah. Karena apa? Kalau teman-teman masih ingat pelajaran matematika waktu SMA, matriks. Dalam matriks dimensi itu sangat penting. Oke? Makanya kita harus perhatikan dimensi harus sama. Enter. Kita akan dapat jawabannya 45 juta. Sum ifs cannot do that. Sum ifs nggak bisa, tapi sum product bisa. Gimana caranya ya? Apa sih yang terjadi
Yang terjadi adalah setiap dia ketemu Jawa, dia akan kasih angka 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini semua 0 nih. Oke, karena false. Di catur dia akan ketemu 1, ini semua 0. 0, 0, ini 0, dan ini juga 0 yang terakhir. Oke, jadi dia hanya mengambilkan 1 dikali 1, jadi dia akan mengambil data ini. 1 dikali 1, dia akan mengambil data ini. Oke, dan seterusnya dia yang mengambil data ini. Bisa dimengerti ya? Ini behind the scene-nya. Jadi some product hanya mengambil yang perkaliannya 1 dan 1 dan dikalikan dengan 1 dikali 1 kali 11 juta. Jadi dia akan mendapat 11 juta. Kemudian 11 juta tambah 10 juta tambah 22 juta, jadilah jawabannya 45 juta. Itu cara kerja some product. Kalau teman-teman udah pernah dan udah tahu, selamat, karena ini bisa save a lot of time di kantor. Buat teman-teman yang belum tahu, dipraktekin. Karena ini adalah kegunaan some product yang keren banget ya. Apalagi kalau teman-teman nggak pakai 365 ya. Kalau dengan 365 banyak lagi rumus yang lebih powerful, tapi non 365, Excel 365, pelajari rumus some product untuk dapetin data seperti ini. Karena walaupun database seperti ini nggak wajar, nggak bagus, tapi realnya di kantor kita lihat data kayak gini gitu ya. Jadi diusahakan dimengerti rumus some product. Oke, sekarang kita mau ngomongin salah satu fitur yang paling keren di Pivot Table. Oke, dan teman-teman boleh banget join kelas Pivot Table buat pelajari lebih dalam. Dan kita akan bahas yang namanya slicers. Oke, slicers itu adalah cara yang lebih interaktif yang dibikin sama Excel untuk ngefilter. Oke, kita coba ya. Jadi saya akan pertama menggunakan Pivot Table. Oke, saya akan buat Pivot Table. Ada 5 cara ada 5 step untuk membuat Pivot Table. Database-nya udah bagus, saya klik di mana aja. Kita play insert, kemudian pilih Pivot Table, muncul Pivot Table-nya, oke. Kemudian ini step kedua ya. Kita mau bikin di existing worksheet, saya akan tulis di sini dan saya klik OK. Oke, ada kotaknya nih Pivot Table. Kalau kita klik di sini, ada 2 tab yang baru muncul namanya Pivot Table Analyze dan Design. Kalau saya klik di luar kotak itu, hilang, oke. Dan juga ada namanya Pivot Table Fill di kanan. Oke, pivot table seperti tadi ya, pivoted. Tadi kita ngomongin pivoted table, ada kolom, ada rows, ada values. Nah, yang saya mau lakukan, saya akan ambil misalnya region di rows dan penjualan di values, sangat simple teman-teman. Ini step ketiga ya, kita drag, kita pilih kita mau bikin apa. Ini disebut pivot table karena kita bisa pilih perspektifnya. Kemudian step keempat saya akan pilih design, saya pilih report layout, pilih tabular form nih teman-teman. Kenapa ya? Karena di sini judulnya nggak pas nih. Oke, untuk bikin judulnya pas kita pilih report layout dan pilih tabular form. Perhatikan sekarang jadi region. Yang kelima itu mengenai format. Di sini formatnya masih berantakan, masih cuma general ya. Jadi kita akan klik kanan, bukan pilih format cell tapi pilih number format. Saya pilih number format. Oke, saya mau ini menjadi currency dengan ada rupiah, decimal place-nya 0. Kita klik OK, dan it looks good. Oke. Kemudian saya mau bikin satu lagi nih. Saya copy aja semua, turun ke bawah. Dan saya nggak mau region, jadi saya lempar ya. Ada tanda cross, bisa di sini, terserah. Selama nggak di 4 kotak ini. Oke. Dan saya mau ambil misalnya sales rep. Oke, dengan data yang sama, formatnya masih sama. Karena kita mengcopy dari atas. Oke. Nah, kalau misalnya bos mau nanya nih, coba dong filterin produknya nih, filterin regionnya deh. Saya mau regionnya Jawa aja gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita akan ngeklik di sini dan cari ini tulisannya kecil-kecil ya. Apalagi kalau bos kita udah berumur ya, perlu ngebuka mata dan ngelihat gitu ya, betul ya. Dan kita klik OK dan dia akan berbentuk seperti ini. Oke. Tapi ada cara yang lebih keren, yaitu slicer. Jadi kita klik dalam pivot table, teman-teman pilih pivot table analyze, di sini ada insert slicer. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau pilih produk, region, misalnya kita klik OK. Oke, tujuannya itu adalah untuk membuat slicer ini sebagai filter. Oke, perhatikan. Saya akan klik Jawa aja di sini dan dia akan ngefilter Jawa. Saya cuma ngeklik catur dan dia hanya ngambil data catur 45 juta. Saya press Ctrl dan klik congklak. Jadi dua-duanya catur dan congklak di Jawa 125 juta.
Keren ya, slicer ini keren banget ya. Dan ini kita bisa customize, oke? Tapi ada kok cuma ini aja yang berubah, yang bawah kok nggak berubah. Gimana caranya supaya kita punya banyak pivot table, tapi slicernya talk to each other, ngobrol gitu ya. Kalau kita ganti semuanya berubah, dan itu bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi kita klik slicernya, yang pertama kita klik kanan, ada yang namanya report connection. Atau kalau saya escape, kita pilih ke slicer. Jadi kalau saya klik slicer di sini, ada muncul tab yang baru. Kalau saya klik di luar, nggak ada ya teman-teman. Jadi harus klik di sini, klik slicer, oke? Dan kita pilih yang namanya report connection. Dan kita mau dia terkoneksi untuk dua pivot table ini. Ya, ada pivot table 1 dan pivot table 2. Klik OK. Sama halnya dengan yang ini. Kita lakukan yang sama, slicer, report connection, dan kita klik dua-duanya, kita klik OK. Oke, saya akan clear semuanya. Dan sekarang kalau saya klik Jawa, dua-duanya akan berubah dengan total yang sama. Oke, saya klik catur, dua-duanya akan berubah. Oke, catur di Jawa dijual oleh 3 orang dan total omsetnya adalah 45 juta. Oke, jadi bayangin teman-teman punya dashboard, dan ini akan kita bahas ya. Dan ini akan kita bahas di kelas akhir bulan ini. Kita bangun pivot table, oke? Kita bangun pivot table dengan slicer, dengan chart, dan ini akan jadi keren banget karena ini kan interaktif. Bos bilang, oh Kalimantan, oke ini bos Kalimantan. Oh kita mau mobil-mobilan di Sulawesi, berapa penjualannya, oke? Dan ini bisa dilakukan karena slicernya kita bisa koneksikan ke banyak pivot table. Dan ini yang kita sebut slicer connection. Kali ini kita ngomongin sedikit mengenai data visualisasi, oke? Data visualisasi, tapi bukan ngomongin chart, bukan ngomongin dashboard. Kita ngomongin data visualisasi yang simple, seolah-olah ada chart di dalam cell, oke? Dan ini disebut spark lines, oke? Spark lines, oke? Ada kata lines nih di judul worksheetnya, oke? Jadi sangat simple sebetulnya. Caranya adalah kita siapkan sel kosong di sebelah kumpulan data yang kita mau bikin chartnya. Kalau teman perhatikan di sini, ini ada penjualan catur di, saya akan zoom in sedikit ya, geser ke kanan. Ini penjualan catur di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan kita mau tahu sebarannya, oke? Dan caranya ada beberapa cara teman-teman. Teman-teman bisa klik di highlight datanya, dan ada tombol kecil di sini yang namanya adalah quick analysis. Oke, kita klik. Dan di bagian akhir ada namanya spark lines, dan ada 3 tipe spark lines. Oke, saya mau bahas yang pertama dan yang kedua ya. Karena yang ketiga nggak terlalu meaningful saat ini. Kalau kita klik di sini, dia akan kasih hasilnya, ada garis. Kalau kita bikin yang kolom, ada hasilnya. Oke, kita klik yang garis dulu. Oke, seperti ini, dan kita bisa copy nih, double klik. Oke, saya drag aja ya, saya drag. Dan dia menghasilkan pergerakan Sulawesi 36 juta di sini, kemudian naik menjadi 56, kemudian turun menjadi 45, dan naik menjadi 80. Oke, ini keren banget ya. Jadi di sini saya akan melakukan sama, saya akan highlight, tapi kali ini saya nggak mau pakai quick analysis, kita pilih insert, dan di sini ada spark lines column. Oke, dia akan bertanya range yang mana nih? Ini bukan yang udah kita blok. Iya benar. Location-nya di mana? Oh, taruh di sini deh gitu ya. Kita klik OK, dan dia akan bikin column chart. Kalau di atas ada line chart, di sini adalah column chart. Oke, lagi-lagi pattern-nya sama ya, pattern-nya sama. Oke, dan yang terakhir, oke, kalau kita highlight di sini, kita klik yang di sini, spark lines, win and loss itu akan menunjukkan yang positif dan negatif. Oke, makanya saya bilang ini agak kurang meaningful karena semuanya positif, jadi kita nggak bisa lihat negatif. Kalau ini saya ganti menjadi minus 40 juta misalnya rugi ya, dan tiba-tiba kita akan melihat sebuah negatif di bawah. Oke, dan teman-teman boleh banget di-explore. Teman-teman klik di sini, ada tab special spark line. Teman-teman bisa ganti warna, oke? Bisa bikin markers, ada titik-titiknya, atau bisa highlight high dan low point-nya, di mana yang paling tinggi dan paling rendah, oke? Dan bisa ganti warna dan suka-sukanya, oke? Jadi tips ini sebetulnya sangat penting untuk data visualisasi, tapi kita nggak perlu bikin chart yang ribet, bikin dashboard yang complicated. Kalau tujuannya hanya untuk menunjukkan data yang nggak terlalu banyak dan cuma mau nunjukin tren, kita bisa pakai yang namanya spark lines. Ini adalah masalah klasik nih, masalah klasik di kantoran.
Di mana kita mau nge-VLOOKUP, tapi tabelnya banyak gitu ya. Kalau tadi kita mau nge-VLOOKUP, table array-nya cuma satu. Tapi kalau table array-nya banyak gimana dong? Oke. Kalau cuma 2, sebetulnya masih gampang dengan menggunakan if error. Oke. Jadi kita bikin VLOOKUP yang pertama, kalau dia error, kita bikin VLOOKUP di kolom yang kedua. Kalau ada 3, bikin if error lagi gitu ya. Cuma Excel ngerti dat problem ini sangat klasik dan banyak banget dialami sama banyak orang. Dan Excel bikin rumus yang keren banget di Excel 365. 2 rumus yang mau kita pakai ya, itu namanya, oke, saya tulis di mana ya? Di bawah sini ya. Saya tulis di sini. Namanya adalah VStack atau VStack dan HStack atau HStack. Oke, stack itu ditumpuk, kita stacking, kita tumpuk ya. V itu kita tumpuk secara vertikal, oke. H itu horizontal, kita mau menumpuk secara horizontal. Oke, pengertian itu dulu. Oke, sebelumnya saya akan bikin seperti ini. Biasanya yang dilakukan sama banyak orang kalau datanya nggak banyak ya teman-teman ya, kita gabungin aja deh semua gitu ya. Kita gabungin aja semua. Kalau datanya banyak ribet ya. Kalau nggak ya udah deh, kita copy aja ya. Saya highlight 2 ini, saya copy, saya paste di sini ya, Ctrl V. Kemudian saya copy lagi dua-duanya di sini. Kita copy dan kita paste. Yang saya mau adalah, oke, saya akan buat data validasi, teman-teman. Saya akan buat data validasi. Saya akan copy Jawa dan Kalimantan di sini. Oke, dan saya akan copy Sulawesi dan Sumatera. Copy, taruh di sini. Dan saya akan copy ini semua di sini sebagai data validasi. Saya akan buat data validasi, remember, Alt DL, Tab L Tab. Oke, dan kita lakukan dengan sangat cepat sekarang. Alt DL, Tab L Tab. Oke, kita mau cari region ada di sini. Oke, klik OK, dan sekarang kita bisa bikin data validasinya. Oke, sales rep. Oke, klik di sini, Alt DL, Tab L Tab. Oke, Alt DL, Tab L Tab. Oke, source-nya mana nih? Oke, sales rep ini 6 orang. Oke. Dan sekarang kita punya sales rep-nya seperti ini. Oke. Nah, yang saya mau adalah kita mau ambil penjualan di Kalimantan si Indra Agustina. Berarti di mana nih? Kalimantan, Indra Agustina. Ini ya 71 juta ya. Tapi tabelnya macam-macam. Oke. Yang biasa kita lakukan, kita akan copy ya, kita gabungin aja deh. Oke. Tapi itu bukan menyelesaikan masalah. Karena kriterianya 2 nih, teman-teman. Kriterianya 2 ya. Dan kalau kita cuma VLOOKUP Kalimantan, dia akan ngambil Kalimantan yang pertama. Dia ngambil 70 juta. Kalau kita cari Indra Agustina, dia akan cari Indra Agustina pertama. Dan dia akan ambil 17 juta juga. Dan ini salah. Karena yang kita mau adalah yang ini. Oke? Jadi biasanya yang kita lakukan dengan bikin sesuatu yang unik. Oke? Yang nggak di-repeat, yang nggak berulang. Karena ini Jawa berulang. Ahmad Surya berulang. Gimana caranya supaya nggak berulang? Kita gabungkan 2 data ini. Oke? Dengan menggunakan tanda dan. Oke? Jadi saya ambil Jawa dan Ahmad Surya, enter, dia akan menjadi Jawa Ahmad Surya. Oke, double klik ke bawah. Dan ini adalah unik ya, nggak ada lagi nih Jawa Ahmad Surya di sini, nggak ada, karena ini unik. Oke, dan jadi sekarang kita bisa VLOOKUP ya. VLOOKUP, oke, VLOOKUP apa? Saya mau cari, samain, saya ambil Kalimantan, kemudian tanda dan pilih Indra Agustina. Oke, kalau lagi-lagi ini kita highlight dan kita press F9 untuk kita intip. Ini akan menghasilkan Kalimantan Indra Agustina. Ini dia. Kalimantan Indra Agustina cuma ada 1. Ini nih. Yang akan mengambil 71 di kolom keempat. Oke, saya undo buat masuk ke rumusnya lagi. Table array-nya adalah ini. Oke, dan kita akan memilih kolom keempat. Kenapa kolom keempat? Karena kolom pertama adalah kolom ini, I. Kemudian kolom region, kolom kedua. Sales rep, kolom ketiga. Sama penjualan adalah kolom keempat. Dan ini adalah exact match ya teman-teman. Jadi jangan salah, kita tulis false, enter, dan kita dapat 71 juta. Oke? Ini cara konvensional ya teman-teman. Cara konvensional yang kalau teman-teman nggak pakai 365 boleh banget. Tapi sangat limited. Kenapa limited? Karena sangat manual, perlu diambil-ambil, dan kalau datanya panjang lumayan ribet nih. Oke? Ada nggak cara lain? Oke? Ada nggak cara lain? Cara lainnya, saya akan hapus ini. Oke? Daripada manual satu-satu, saya akan menggunakan dynamic array formula yang namanya VStack. Kita baca ya rumusnya.
vertically stacks array into one array. Dia akan nge-stack, tumpukin satu-satu secara vertikal. Jadi dia cuma satu array aja. Array itu adalah kumpulan sel. Oke, saya press tab, kita pilih arraynya, mana yang mau digabungin. Oke, pertama gabungin ini. Oke, kemudian sambil press Ctrl, kita klik yang ini. Oke, kemudian kita klik yang ketiga, kita klik yang keempat. Sangat mudah ya. Enter, boom. Langsung dapat ya. Jawa, Ahmad Surya, sama penjualan gitu ya. Oke, bener ya. Tapi tapi tetap ya kita harus menggabungkan dengan tanda dan. Betul ya, tanda dan. Karena ini nggak sama. Nah, ada nggak cara supaya region dan sales rep-nya itu digabungkan langsung menjadi satu kolom dengan menggunakan rumus. Dan saya akan menggunakan rumus yang namanya H-stack atau hashtag. Perhatiin teman-teman ya. Perhatiin ya, saya akan bikin cuma dua kolom. Tapi kolom pertama itu adalah gabungan dari dua kolom ini. Oke? Gabungan dari dua kolom ini. Copy ya teman-teman ya. Copy ya, semoga copy ya. Kita akan gunakan ya. Saya akan menggunakan rumus hashtag. Area yang pertama adalah gabungan dari dua kolom. Jadi saya akan ambil kolom yang pertama, saya kasih tanda dan. Ini adalah array formula ya. Jadi kita nggak gabungin satu sel dengan satu sel. Kita gabungin array dengan array. Oke, kalau teman-teman nggak pakai 365, ini harus menggunakan Ctrl Shift Enter. But anyway, hashtag nggak ada kalau teman-teman nggak pakai 365 ya. Dan saya akan ambil yang kedua di sini. Oke, saya akan ambil yang kedua. Kemudian titik koma. Oke, dan dia tanya area yang kedua. Area yang kedua adalah sum penjualan. Oke, kalau saya enter sekarang, perhatikan teman-teman, dia akan bikin data yang kayak gini nih teman-teman. Udah digabungin, ya keren banget ya. Jadi kalau ini adalah table array yang baru, oke, saya nggak perlu table bantuan. Jadi akan saya lakukan, saya akan menggunakan VLOOKUP. Lookup apa ya? Lookup Kalimantan digabung sama Indra Agustina, oke? Di mana? Di sini. Tapi kita nggak harus bikin. Kita bisa bikin tabel ini dalam rumus dengan menggunakan hashtag. Hashtag, area yang pertama apa tadi? Kita ambil region, kita kasih tanda dan sales rep-nya. Ini adalah area yang pertama, dia akan digabungkan. Jadi dia akan menghasilkan seperti ini nih. Oke. Dan kita pilih area yang kedua adalah sum of penjualan. Oke. Kurung tutup. Dan dia akan seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan pilih kolom yang kedua. Karena ada yang kedua nih. Saya pilih kedua dan ini adalah false. Oke, enter. Boom, 71 juta. Ini nggak perlu ya, saya hapus. Oke, 77 juta. Indra Agustina, kalau dia di Sulawesi misalnya, apakah 62 juta? Kita pilih. Boom, 62 juta. Keren ya, tanpa menggunakan tabel bantuan. Kita bisa memanfaatkan yang namanya hashtag ya di dalam VLOOKUP, teman-teman. Jadi, ada beberapa konsep di sini. Menggabungkan banyak tabel, kita bikin VStack, oke? Atau VStack. Tapi kalau kita mau bikin tabel yang spesial, tapi nggak bikin tabelnya dibikin di dalam rumus, oke? Kita bisa gabungin beberapa kolom menjadi satu kolom, oke? Dengan menggunakan rumus hashtag atau H-stack, oke? Keren banget teman-teman, dicobain. Kali ini kita ngomongin data visualisasi, kita mau ngomongin chart, dan ini keren banget buat teman-teman yang pakai 365. Dipraktekin karena dengan dynamic array formula kita bisa bikin dynamic chart. Oke, saya ulang ya, dengan dynamic array formula kita bisa bikin dynamic chart. Oke, dan ini agak sedikit advance nih teman-teman karena saya akan menggunakan beberapa rumus ya. Yang pertama, saya mau misalnya bos bilang tolong ya kamu ya bikinin chart ya, produknya catur. Setiap tanggal yang ada catur ya, setiap tanggal yang ada caturnya, kita mau bikin chart penjualan. Oke, kita mau bikin chart penjualan di setiap tanggal yang ada penjualan catur. Dan ini bisa diganti-ganti. Kalau mau ular tangga, dia akan berubah dan bla bla bla. Oke. Nah, tanpa 365 ini nggak gampang. Oke, tanpa 365 ini nggak gampang karena kita harus pakai aggregate, large, small, index, bla bla bla. Tapi dengan 365, saya akan copy judulnya dulu di sini. Saya akan menggunakan rumus filter. Oke, saya akan menggunakan rumus filter, teman-teman. Oke, filter ini keren banget. Tujuannya apa? Untuk memfilter sesuai yang kita mau, gitu ya.
Jadi filter apa nih? Array-nya mana? Oh, ini database kita. Kita klik di sini, kita blok ke kanan dengan Ctrl Shift kanan, kita blok ke bawah dengan Ctrl Shift down, oke, naik ke atas lagi dengan Ctrl Backspace, oke. Dan di sini kita cuma mau ambil yang ular tangga. Berarti saya akan highlight lagi nih, produk semuanya kita blok sampai ke bawah, oke. Ctrl Shift down, naik ke atas dengan Ctrl Backspace, dan kita mau ini sama dengan apa? Sama dengan ular tangga. Oke, jadi yang dilakukan sama dia, setelah kalau dia ular tangga, ini ular tangga bukan, robot bukan, jangan kita ambil. Ini ular tangga, iya, kita ambil penjualannya, semua kita ambil nih. Oke, saya enter, boom, kayak gini ya. Gini ya teman-teman ya, jadi saya akan double klik, oke. Jadi setiap ada ular tangga akan diambil, tanggalnya berubah karena formatnya nggak ngikut, oke. Dan ini adalah penjualannya, oke. Tapi bukan ini yang bos mau ya, bos mau, saya nggak mau data ini semua, saya cuma mau tanggal sama penjualan, yang lain nggak perlu, gitu ya. Oke, kalau gitu gimana caranya bikin filter yang cuma bisa ngambil dua itu aja, oke? Cuma ngambil dua itu aja, oke? Dan ini keren banget ya teman-teman. Ada rumus baru lagi teman-teman, oke? Yang namanya choose call, oke? Choose itu memilih, call itu column. Jadi kita bisa pilih kolom mana yang mau kita filter. Oke, ini keren banget nih. Saya akan jelasin dulu rumus choose calls, oke? Choose calls, oke? Array-nya mana nih? Array-nya di sini nih ya. Kita blok lagi ke kanan dan ke bawah, kemudian naik ke atas. Dia nanya mau kolom yang keberapa yang mau diambil. Saya mau kolom produk ada di kolom kedua, dan penjualannya ada di kolom ke-7. Ya, jadi saya mau ambil kedua sama ke-7. Udah gitu aja. Dan dia akan ngambil, bukan kedua ya. Saya mau ambil tanggal, berarti 1 bukan 2. 1 dan ke-7. Dan dia coba ambil tanggal dan penjualannya. Tapi ini belum difilter ya. Jadi dia akan ngambil tanggal dan 25 juta nih. 25 juta. Dia akan ambil tanggal dan 8,5 juta. Dia akan ambil 8,5 juta. Oke. Dan ini baru choose calls-nya aja. Oke, saya akan geser dikit ke bawah. Oke, di sini. Dan saya akan cuma mau ambil tanggal dan penjualan. Saya copy judulnya dulu di sini. Dan saya akan bungkus rumus choose calls. Oke. Rumus choose calls dalam filter. Oke, saya mau filter. Filter apa nih? Nggak semuanya, bos. Kita cuma mau dua itu aja. Dua kolom. Kolom ke-1, kolom ke-7. Ambil dong. Gimana cara ngambilnya? Dengan choose calls. Oke, choose column. Kita pilih kolomnya. Ke-1 dan ke-7. Oke. Udah pilih 1 dan ke-7, apa filternya? Filternya, kita mau produknya nih. Ya, kolom B. Highlight ke bawah. Kemudian Ctrl Backspace buat naik. Sama dengan ular tangga. Jadi tolong dong ambil tanggal dan penjualan yang ada kolom ke-1 dan ke-7 kalau produknya ular tangga. Oke, enter. There we go. Ular tangga ya. Di sini 8,5 juta. Boom, 8,5 juta. Kemudian mana lagi ular tangga? Di sini 8,2, 8,2. Ada lagi ular tangga di sini. 2,3 juta, 2,3 juta. Oke, ini keren banget. Jadi bahkan yang di sini saya udah nggak perlu ya teman-teman ya. Jadi saya akan gunakan Alt EAA, oke. Dan kita cuma fokus ke sini. Oke, ini sekedar formatting. Jadi kita highlight lagi, Ctrl 1, sih ya. Favorit semua keluar nih. Semua shortcut favorit yang kita bahas sebelumnya keluar semua. Saya akan pilih tanggal yang simple aja, date di sini. Oke. Kita double klik karena kurang lebar. Oke. Kemudian yang ini kita akan blok lagi, Ctrl 1 lagi, kita pilih currency, desimalnya 0, tulis rupiah, and it's okay. Nah, sekarang saya akan menggunakan ini, saya akan blok semua ya. Saya akan blok di sini dan saya akan bikin line chart. Oke, saya akan pilih line chart dan bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau kita perhatikan, klik kanan dan pilih select data. Saya punya data seri 1, kita edit. Kita bisa kasih nama penjualan, datanya adalah di sini betul. Dan data x-axisnya itu adalah data tanggal dan ini betul. Oke, kita nggak ngomongin chart nih, jadi saya nggak bahas gimana bikin chart yang bagus, jadi kita terima as is saja. Tapi yang mau saya tunjukkan adalah teman-teman perhatikan kotak di sini. Oke, ini adalah hasil spill atau yang ditumpahkan sama rumus dynamic array formula yang kita pakai, yaitu filter. Oke, dengan choose calls. Dan sekarang kalau saya ganti teman-teman, ini klik ya. Kalau saya ganti menjadi robot, perhatikan.
dinamis. Oke. Mungkin kurang ini ya, kayak menggunakan catur yang lebih pendek, dinamis. Oke. Kita pilih mobil-mobilan lebih pendek, dinamis. Oke. Nggak perlu lagi pakai offset, nggak perlu lagi pakai counter. Oke, kita bisa bikin chart yang dinamis dengan menggunakan dynamic array formula. Oke. Jadi kalau teman-teman punya Excel 365 atau Excel 2021, udah saatnya dipelajari teman-teman ya. Ada banyak banget rumusnya. Ada unique, XLOOKUP, XMatch, filter, sort by, apalagi ya, rand array, macam-macam. Oke. Jadi kita belajar H-stack, V-stack, choose calls, choose rows, by row, by call. Wah, banyak banget. Oke, dan itu rumus-rumus yang keren-keren. Oke. Jadi saran saya buat teman-teman yang belum punya 365, dipelajari dulu nih. Siapa tahu nanti pakai 365. Yang pakai 365, pelajari rumus-rumusnya.